Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, yaitu Diva Diolhak, dilanjutkan oleh rekan saya Aldi. Saya Aldeki Febriano. Saya Ahmad Akbar. Saya Rinaldi Sirait. Saya Nailana Oktavia Ramadhani. Saya Aidil Fitra. Kita langsung saja ya ke intinya. Jadi kami dari kelompok 2 teknik elektro kelas A ingin membuat video tentang presentasi, yaitu dinamika partikel, yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Aidil. Kepada saudara Aidil dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang fisika partikel. Fisika partikel juga dikenal sebagai fisika energi tinggi. Adalah cabang fisika yang mempelajari sifat partikel, menyusun materi dan radiasi. Meskipun kata partikel dapat merujuk pada berbagai jenis benda yang sangat kecil, atau misalnya proton, partikel gas, atau bahkan debu rumah tangga. Fisika partikel biasanya menyelidiki partikel terkecil yang dapat dideteksi dan interaksi mendasar yang diperlukan untuk menjelaskan perilakunya. Pertanyaan nomor 1, kenapa mobil tidak keluar dari lintasan? Penyebab mobil tidak keluar dari lintasan memiliki beberapa faktor, yaitu antara lain desain lintasan. Desain lintasan ini sering dirancang dengan kemiringan dan batasan yang membantu menjaga mobil tetap di jalur. 2. Ban dan grip. Ban dan grip memiliki fungsi untuk memberikan cengkraman yang cukup supaya mobil tetap pada lintasan. Yaitu kecepatan. Kecepatan sangat mengaruhi mobil supaya tidak keluar dari lintasan. Apabila mobil tidak keluar dari lintasan, harus menghitung dari kelajuan dengan tepat supaya tidak keluar dari jalur. Berikut ini, supaya mobil tidak keluar dari lintasan, ada beberapa konsep dan rumus untuk menjelaskan mengapa mobil tidak keluar dari lintasan, yaitu rumus gaya sentrifugal atau FC. Gaya yang bekerja pada mobil saat berbelok dapat dihitung dengan rumus FC sama dengan mv/2/r, di mana m massa mobil, f kecepatan mobil, r jari-jari lintasan. Setelah itu gaya normal atau Fn, gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan lintasan, yang juga membantu menjaga mobil tetap berada di jalur. Selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek antara ban dan lintasan harus cukup untuk menghasilkan gaya sentripetal yang diperlukan. Gaya gesek maksimum dapat dihitung dengan rumus gaya gesek maksimum, yaitu Ff sama dengan U/N. Setelah itu cengkraman ban atau Ff. Gaya gesekan yang dihasilkan oleh ban yang dapat dinyatakan dengan F sama dengan U/Fa, di mana U konsisten gesekan antara ban dan lintasan. Fn gaya normal. Setelah itu keseimbangan gaya. Agar mobil tetap di lintasan, gaya gesekan harus cukup untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Jadi, persyaratan untuk tetap Fg lebih besar daripada Fe. Setelah itu, pengaruh sudut lintasan. Pada lintasan miring, sudut kemiringan juga mengaruhi gaya normal dan gaya gesek dengan gaya sudut 0. Gaya normal pada lintasan miring N sama dengan mg cos 0. Gaya gesek. Gaya gesek maksimum pada lintasan miring F sama dengan U mg cos 0. Setelah itu percepatan gravitasi. Gaya gravitasi mengaruhi gaya normal yang bekerja pada mobil. Gaya normal berfungsi untuk mendukung berat mobil dan mengaruhi gaya gesek.
rumus gaya gravitasi Fg sama dengan m per g. Setelah itu penjelasan dilanjutkan pada saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi itu tadi merupakan penjelasan dari Aidil Fitra terkait tentang pengertiannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Rinaldi. Kepada Rinaldi, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua. Berapa sudut kemiringan lintasan dan kecepatan maksimum mobil? Sudut kemiringan pada lintasan mobil balap sering juga disebut sebagai banking angle atau sudut perbangkan. Tujuannya adalah untuk membantu mobil tetap stabil saat menikung dengan kecepatan tinggi. Sudut kemiringan ini memungkinkan gaya sentripetal yang diperlukan untuk menjaga mobil agar tidak tergelincir keluar lintasan. Rumus dari gaya sentripetal ini adalah di mana F adalah kecepatan mobil, R adalah jari-jari tikungan, G adalah percepatan gravitasi, dan tan adalah sudut kemiringan lintasan. Jika ingin menghitung kecepatan maksimum yang aman untuk menikung pada lintasan miring, rumusnya dapat ditulis sebagai Fmax sama dengan R dikali G dikali tan. Sekian dari jawaban saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Rinaldi Sirait. Oke, jadi selanjutnya akan disampaikan oleh Aini. Pada Aini, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Tong setan. Ketika sepeda motor bergerak di dinding tong yang berbentuk tabung, ada sejumlah gaya yang bekerja. Gaya berat yaitu W yang mengarah ke bawah, gaya gesek Fs yang bersinggungan langsung dengan ban sepeda dan berlawan arah dengan gaya berat, dan juga gaya sentripetal yang sama dengan gaya normal N yang mengarah pada pusat lingkaran. Sepeda motor tidak terjatuh dikarenakan gaya gesek dan gaya berat menyeimbangkan satu sama lain. Singkatnya, dua gaya ini bertindak dalam arah yang berlawan dan bertanggung jawab satu sama lain. Gaya-gaya pada vertikal seimbang sehingga berlaku persamaan berikut ini. Fs sama dengan N kali N sama dengan M kali G, N sama dengan M kali G per sentripetal kali S. Agar sepeda motor tetap melaju di lintasnya, harus ada kelajuan minimum dari sepeda motor. Kelajuan ini akan menghasilkan gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini sama dengan gaya normal yang juga mengarah ke pusat lingkaran. Gaya normal ini akan mengakibatkan timbulnya gaya gesek antara ban dan dinding tong. Semakin besar kelajuan sepeda motor, maka gaya sentripetalnya makin besar, dan tentunya gaya gesek yang dihasilkan akan bertambah juga. Ini sangat penting karena jika gaya berat lebih besar daripada gaya gesek, maka sepeda motor akan meluncur ke bawah dan pengendara akan jatuh. Berapa kelajuan minimum sepeda motor agar bisa tetap bergerak di dinding tong setan tanpa terjatuh? Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa gaya sentripetal sama dengan gaya normal, yaitu N. Sehingga Fs sama dengan N, mv kuadrat per R sama dengan M kali G per F kuadrat per R sama dengan G per. Oke, jadi di sini saya akan sedikit melanjutkan hasil materi dari Aini, di mana berapa kelajuan minimum sepeda motor agar bisa tetap bergerak di dinding tong setan tanpa terjatuh. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa gaya sentripetal sama dengan gaya normal atau N, sehingga Fs sama dengan N, mv kuadrat per R sama dengan M dikali G per mu S, di mana V kuadrat per R sama dengan G per mu S, V sama dengan G dikali R per mu S. Jadi keterangannya adalah V sama dengan kelajuan minimum, R sama dengan jari-jari tikungan yang berbentuk lingkaran, G sama dengan percepatan gravitasi, mu S sama dengan gesekan statis. Jadi dari persamaan di atas bisa disimpulkan bahwa V pangkat 3 sama dengan G dikali R per mu S. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau sepeda motor itu nggak jatuh, karena semakin besar jari-jari atau diameter tongnya,
itu membuat kecepatan minimum yang diperlukan makin membesar. Oke, kita lanjut saja ke bagian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ahmad Akbar. Kepada Ahmad Akbar kami persilahkan. Soal itu mesin Atwood dan digunakan untuk mengukur percepatan jatuh bebas. G dengan mengukur percepatan dua balok yang dihubungkan dengan tali di atas katrol. Asumsi katrol tambah I balok B disuruh gunakan diagram benda bebas dan hukum Newton untuk menunjukkan bahwa besarnya percepatan salah satu balok dengan tegangan pada area tali. Untuk menggambarkan diagram bebas untuk setiap balok, yaitu balok M1 sama dengan W1 sama dengan M1 per G, di mana G itu adalah percepatan gravitasi. Gaya yang bekerja ke atas adalah tegangan tali atau T. Kalau untuk balok M2, gaya yang bekerja ke bawah adalah berat balok itu W2 sama dengan M2G. Gaya yang bekerja ke atas adalah tegangan tali T. Pada sistem Atwood, kedua balok dihubungkan oleh tali melalui katrol sehingga mereka mengalami percepatan yang sama. Percepatan ini menyebabkan salah satu balok bergerak ke atas dan yang lain ke bawah, tergantung pada perbedaan massa antara M1 dan M2. Yang kedua, kita untuk menunjukkan percepatan dan tegangan tali, kita menggunakan hukum Newton 2. Angka pertamanya untuk balok M1, gaya yang bekerja pada balok 1 yaitu adalah M1A sama dengan T dikurang M1G. M1A adalah gaya total yang bekerja pada balok 1 dengan T sebagai tegangan tali ke atas dan M1G sebagai gaya gravitasi yang bekerja ke bawah. Untuk balok kedua, gaya yang bekerja pada balok 2 dinyatakan M2A sama dengan M2G dikurang T. M2A adalah gaya total yang bekerja pada balok 2 dengan M2G sebagai gravitasi ke bawah dan sebagai tegangan tali ke atas. Langsung kalau cara keduanya kita menjumlahkan persamaan untuk menemukan percepatan, yaitu dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 2 mengerumus M1A ditambah M2A sama dengan buka kurung T dikurang M1G tutup kurung ditambah buka kurung M2G dikurang T. Jadi tegangan tali T saling menghilangkan sehingga kita mendapatkan buka kurung M1 ditambah M2A sama dengan M2G dikurang M1G. Percepatan M2G dikurang M1G per M1 tambah M2. Percepatan sama dengan buka kurung M2 dikurang M1 tutup kurung G per M1 tambah M2. Jadi percepatan sistem yang diberikan oleh rumus adalah buka kurung M2 dikurang M1 buka kurung G per M1 per 2. Jadi penjelasannya percepatan sistem katrol ini bergantung pada perbedaan massa antara balok 1 dan balok 2. Jika M2 lebih besar dari M1, sistem akan mengalami percepatan di mana balok 2 bergerak ke bawah dan balok 1 bergerak ke atas. Semakin besar massa, semakin besar percepatannya. Kita temukan ke dalam satu persamaan awal. Jadi persamaan untuk balok 1 adalah M1A sama dengan tegangan dikurang M1G. Jadi kita substitusikan nilai A yaitu M1 buka kurung M2 kurang M1 tutup kurung G per M1 tambah M2 sama dengan tegangan dikurang M1 per G. Cara selesaikan untuk tegangannya adalah T sama dengan M1G tambah M1 buka kurung M2 dikurang M1 tutup kurung G per M1 tambah 2. Setelah penyederhanaan kita mendapatkan jadinya T sama dengan 2M1 M2G
per M1 plus M2. Jadi tegangan tali dalam sistem ini adalah T sama dengan 2M1 M2G per M1 tambah 2. Jadi kesimpulannya, percepatan A dari sistem katrol dapat itu menggunakan rumus A sama dengan buka kurung M2 dikurang M1 tutup kurung G per M1 dan M1 tambah 2. Nah, jadi sekian, terima kasih dari saya balikkan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Saudara Akbar atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aldi. Kepada Saudara Aldi dapat kami silahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama, yaitu sebuah balok bermassa 5 kg diletakkan di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang miring adalah 0,2. Jadi, hitung percepatan balok saat meluncur ke bawah. Nah, di sini sudah diketahui, yaitu massanya 5 kg, gravitasinya 9,8 meter per second, sudut kemiringannya 30 derajat, koefisien geseknya 0,2. Nah, cara menghitung percepatannya ialah A sama dengan 9,8 dalam kurung sin 30 derajat dikali 0,2 cos 30 derajat. Jadi 9,8 dalam kurung 0,5 dikurang 0,2 dikali 0,2 dikali 0,866 sama dengan 9,8. Lanjut, A sama dengan 9,8 dikali 0,3268 sama dengan 32,2 meter per second kubik. Jadi percepatan balok saat meluncur ke bawah ialah 3,2 meter per second kubik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih dari Saudara Aldi atas penyampaian contoh soalnya yang pertama. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Naila sendiri. Kepada Naila, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2 yang memiliki soal sebuah kotak bermassa 8 kg ditarik dengan gaya F 40 N pada permukaan mendatar yang kasar. Koefisien gesek kinetik antara kotak dan permukaan adalah 0,1. Hitung percepatan kotak tersebut. Nah, di sini kita mencari N, yaitu dengan rumus Mg dikali 8 kg dikali 9,8 meter per second kubik. Yang hasilnya kita dapatkan 78,4 N. Gaya geseknya yang kita akan mencari gaya gesek yaitu 0,1 dikali 78,4 sama dengan 7,84. Kita menggunakan hukum 2 Newton. Fnet sama dengan M kali A. Maka percepatan A adalah A Fnet per M sama dengan 32,16 N per 8 kg sama dengan 40,02 meter per second kubik. Jadi percepatan kotak tersebut yang kita dapat yaitu 4,0,2 meter per second kubik. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Naila atas penyampaian contoh soal yang kedua. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Reno untuk contoh soal yang ketiga. Kepada Reno, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, jadi dikarenakan Reno tidak dapat menyampaikan materi contoh soal yang ketiga karena beberapa alasan dan juga halangan, maka contoh soal ketiga akan disampaikan kembali oleh Naila. Kepada Naila, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3 yang soalnya sebuah kurva berjari-jari membelok pada suatu sudut, yaitu garis normal terhadap permukaan jalan membentuk sudut 30 derajat dengan vertikal. Temukan mobil itu
dapat mengitari tikungan meskipun jalannya sedang dilapis es, membuat jalan menjadi aspal tanpa gesekan. Jadi rumus yang kita pakai yang di sini yaitu Fn sin theta per Fn cos theta sama dengan V kuadrat per R per Mg. Tan theta sama dengan V kuadrat per GR. Kita mencari jari-jarinya yaitu V kuadrat per G tan theta. R sama dengan 11 dikali 11 M per S kuadrat per 9,8 M per S kuadrat tan 30 derajat. Hasilnya yang kita dapat yaitu 22,9 meter. Saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, jadi sekian dari hasil video presentasi kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga kekurangan baik dari kata maupun juga dalam segi pengambilan videonya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.